Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat, yaitu nikmat berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat lahir batin, sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan membahas tentang tata cara penyelenggaraan jenazah, yaitu mensolati jenazah. Untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membacakan surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dalam menerima dan memahami apa yang akan nanti saya sampaikan terkait tata cara penyelenggaraan jenazah, yaitu mensolati jenazah. Al-Hadiniyah walikuniyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, anak-anak Bapak yang berbahagia, pada kesempatan kali ini bisa dilihat di PowerPoint slide yang sudah saya tampilkan. Di sini ada sebuah gambar yang mengilustrasikan proses tata cara orang-orang yang sedang kaum muslimin menyolatkan salah satu jenazah kaum muslimin yang sudah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah jenazah dikafani, kemudian disolatkan dengan menghadap arah kepala jenazah apabila ia laki-laki. Adapun posisi jenazah pada perempuan, seorang imam khususnya yang nanti akan dijelaskan dalam slide. Baik, tata cara melaksanakan sholat jenazah itu pun berbeda dengan cara melaksanakan sholat yang lainnya, misalkan sholat fardu atau sholat sunnah yang lainnya. Karena sholat jenazah ini tanpa melakukan adanya namanya ruku dan sujud. Nah, dalam proses pengerjaannya, sholat jenazah harus dikerjakan secara berjamaah. Karena pengurusan jenazah hukumnya adalah fardu kifayah, artinya wajib bagi orang-orang yang mukhalaf itu mengerjakannya, meskipun hanya beberapa orang saja. Dan pada proses sholat jenazah ini, bila tidak ada yang melakukannya, maka hukumnya adalah dosa karena fardu kifayah. Minimal ada satu orang yang melakukan sholat jenazah. Misalkan hanya dilakukan oleh satu orang saja, itu mungkin hanya dilakukan oleh imam saja. Itu pun menurut beberapa ulama mau tidak mau harus dilakukan. Karena jika tidak dikerjakan
oleh salah satu orang pun, maka seluruh penduduk sekitar si mayat itu akan mendapatkan dosa. Nah, pada umumnya menurut sunnah Imam Ahmad, Tirmizi dan Abu Daud dan Ibnu Majah, Rasulullah pernah bersabda, salat jenazah dijadikan 3 saf atau barisan, sekurang-kurangnya 2 orang dalam setiap satu saf. Jadi ketika jenazah disolatkan oleh jamaah mungkin kurang banyak, untuk melengkapi sunnah yang diriwayatkan oleh hadis tersebut, Rasulullah memberikan contohnya dengan membentuk 3 saf dan minimal satu safnya itu terdiri dari 2 orang. Mungkin itu hanya berdasarkan 3 saf, satu safnya 2 orang, 6 orang dengan imam 1 orang, mungkin 7 orang. Mungkin ya, kalau sedikit seperti itu mungkin bisa dilakukan. Tapi kalau memang pun yang menyolatkan pun banyak, ya lebih banyak lebih baik. Misalkan satu saf dipenuhkan dulu sampai saf barisan ujung dengan ujung, barisan ujung kanan dengan ujung kiri, kemudian baris kedua 2 orang dan kanan kiri misalkan. Kalaupun tidak penuh, kalau bisa diusahakan 3 saf. Ini menurut hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Kalaupun lebih banyak itu lebih baik. Nah, bagi orang perempuan dibolehkan pula mengikuti berjamaah bersama dengan orang laki-laki, atau boleh mendirikan sholat ke atas jenazah setelah disolatkan oleh orang laki-laki. Artinya para wanita membuat sholat jamaah baru. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang pada hakikatnya perempuan pun tidak ada larangan untuk mengerjakan sholat jenazah. Untuk mengikut bersama jamaah laki-laki itu pun diperbolehkan, dan misalkan memang untuk menghindari satu hal dan lainnya, boleh untuk para jemaah yang perempuan itu boleh melakukan sholat setelah para laki-laki selesai menyelesaikan sholat jenazahnya dulu, baru perempuan. Gitu. Tentang tempat untuk mengerjakan sholat jenazah, diperbolehkan di dalam masjid, di surau, atau di tempat lain yang memungkinkan sholat berjamaah dengan syarat tempat itu luas, bersih, dan suci. Ini juga berdasarkan hadis riwayat Muslim. Ya, ini mungkin posisi imam berdiri. Ini terdapat perbedaan dari posisi imam berdiri. Jika jenazah laki-laki, posisi imam berdiri itu berada persis di depan atau di hadapan kepala dari jenazah tersebut, baru diikuti oleh jemaah. Nah, untuk jenazah wanita atau perempuan, posisi imam berada di sekitar atau area pinggang atau perut. Gitu. Baru diikuti oleh makmum, yang lainnya mengikuti di belakang. Oke, baik. Sekarang kemudian saya akan membahas atau menjelaskan tentang sholat
pelaksanaan sholat jenazah. Pertama mungkin kita akan membahas rukunnya terlebih dahulu. Itu yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah sholat jenazah itu terdiri dari 4 takbir. Nah, nanti akan kita bahas sedikit tentang niatnya, bagaimana niat untuk jenazah laki-laki, bacaannya seperti apa, dan bagaimana niat jenazah untuk jenazah perempuan. Nah, setelah berniat, kemudian sholat jenazah itu terdiri dari 4 takbir. Takbir pertama membaca Al-Fatihah dari awal sampai akhir. Kemudian selepas takbir pertama, kemudian membaca sholawat atas Nabi. Untuk bacaan sholawat sendiri ada 2 versi. Boleh membaca sholawat dari awal sampai akhir, atau sampai yang versi pendeknya dengan membaca sholawat sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Selepas takbir kedua membaca doa untuk jenazah. Selepas takbir yang ketiga membaca doa untuk jenazah, keluarga jenazah, dan doa untuk kita yang masih hidup. Selepas takbir keempat mengucapkan salam. Gitu. Kemudian ini adalah lafaz niat sholat jenazah. Lafaz niat sholat jenazah untuk laki-laki secara persendirian. Sholli ala hadhil maiti arba'a takbiratin fardu kifayati lillahi ta'ala. Yang artinya, sahaja aku berniat mendirikan sholat atas jenazah ini dengan 4 takbir fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Kemudian lafaz niat untuk jenazah perempuan secara sendiri. Sholli ala hadhil maitati arba'a takbiratin fardu kifayati lillahi ta'ala. Yang artinya, sengaja aku berniat mendirikan sholat atas jenazah ini dengan 4 takbir fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Kemudian untuk takbir pertama setelah membaca niat, membaca suratul Fatihah dari bismillah sampai dengan waladhdallin. Saya rasa Al-Fatihah semuanya sudah hafal, ataupun yang mungkin belum hafal, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai membaca waladhdallin, kemudian takbir Allahu Akbar, membaca sholawat atas Nabi. Untuk versi panjangnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Atau versi yang singkat atau yang pendeknya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu pun sudah bisa. Selesai membaca salawat atas Nabi, kemudian kita bertakbir kembali, Allahu Akbar, kemudian membaca doa untuk si mayit. Ada beberapa doa yang mungkin Rasulullah pernah sampaikan. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, hu ini domir untuk laki-laki, untuk jenazah laki-laki, sedangkan ha itu domir untuk jenazah perempuan atau jenazah wanita. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Mungkin seperti itu lafaz untuk jenazah perempuan. Selepas membacakan doa untuk si mayit, kemudian kita bertakbir lagi, Allahu Akbar. Nah, ada doa untuk jenazah dan keluarga kita atau kita yang masih hidup. Allahumma lah tahrimna ajrahu wala taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Itu untuk jenazah laki-laki, domirnya hu. Sedangkan untuk jenazah perempuan, domirnya ha. Allahumma la tahrimna ajroha wala taftina ba'daha waghfir lana walaha. Jadi untuk domir laki-laki, jenazah laki-laki diakhiri dengan hu. Kemudian jenazah untuk perempuan domirnya ha. Kemudian setelah saya takbir keempat, kemudian membacakan salam. Nah, ini juga menurut beberapa para ulama, salam antara sholat jenazah dengan sholat fardu atau sholat sunnah juga berbeda. Perbedaannya adalah ketika sholat jenazah, menurut para ulama disunahkan sampai akhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan menurut beberapa para ulama, untuk sholat fardu cukup Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti itu. Mungkin ini sedikit perbedaan ya di antara sholat fardu dengan sholat jenazah. Ya, mungkin itu tata cara yang mungkin cara singkat yang bisa saya jelaskan terkait sholat jenazah. Oh iya, mohon maaf, mungkin ada sedikit ketinggalan untuk arti ya dari takbir ketiga, yaitu sholat jenazah, doa untuk laki-laki saat doa untuk jenazah pada takbir ketiga yang berbunyi tadi Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, yang artinya ya Allah, Allahumma firlahu, ya Allah ampunilah dia itu jenazah, dan berilah rahmat sejahtera dan ampunilah dia. Itu doa untuk khusus untuk kita doakan, kita bacakan doa untuk jenazah. Kemudian takbir yang keempat, yang lafaznya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu, yang artinya ya Allah, janganlah kiranya pahala tidak sampai kepada kami, dan janganlah engkau memberi fitnah sepeninggalannya, ampunilah kami dan dia. Jadi intinya takbir keempat ini kita meminta berdoa untuk jenazah, kemudian berdoa juga untuk keluarga jenazah, dan
doa untuk kita yang masih hidup. Seperti itu. Baik, mungkin itu penjelasan tentang terkait sholat jenazah yang mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin anak-anak Bapak yang tercinta ada pertanyaan nih dari Bapak untuk kalian semua bisa jawab. Yang pertama, hal apa sajakah yang membedakan antara sholat fardu dan atau sholat wajib dengan sholat jenazah? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, pada takbir ketiga kita membaca doa untuk jenazah, kemudian tuliskanlah bacaan takbir ketiga. Pertanyaan ketiga, pada takbir ketiga kita membaca doa untuk jenazah beserta keluarga jenazah dan untuk kita. Kemudian tuliskanlah bacaan takbir keempat. Baik, pertanyaan ini silakan dikerjakan, ditulis di buku tulisnya, kemudian dikumpulkan. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.